Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DNS server. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu yang pertama saya akan membahas apa itu DNS. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian DNS server. Yang ketiga, fungsi DNS. Yang keempat, cara kerja DNS. Dan yang kelima, macam-macam DNS. Yang pertama, apa itu DNS? DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Sebelum menggunakan DNS, mapping domain dahulu menggunakan file host. File host tersebut memiliki kekurangan, yaitu saat suatu IP address berubah, maka file juga harus berubah sehingga agak rumit. Berbeda dengan DNS di mana perubahan bersifat dinamis. Jadi jika ada perubahan pada suatu host, maka yang lainnya akan mengikuti. Semuanya akan bersifat dinamis. Selanjutnya DNS server. DNS server adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Permisalan mudahnya, saat kita ingin mengakses Facebook, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook sehingga komputer kita dapat mengakses Facebook. Penggunaan DNS server ini biasanya sudah disetting otomatis di setiap komputer dan di setiap provider penyedia layanan internet. Namun, jika belum, maka perlu pengaturan di bagian IP address terlebih dahulu. Jika kita menggunakan router, maka kita bisa membuat server DNS sendiri. Akan tetapi, pencarian IP address tetap dilakukan oleh provider penyedia layanan internet. Untuk pencarian IP address oleh DNS, itu hanya perlu dilakukan sekali. Jadi saat IP address dari website tertentu sudah diketahui, maka komputer akan tetap menyimpannya atau istilahnya melakukan cache DNS sehingga ketika mengakses website yang sama, maka kita tidak perlu lagi melakukan pencarian alamat IP. Selanjutnya, fungsi DNS. DNS server adalah sebuah database server yang berfungsi untuk menyimpan alamat-alamat IP yang digunakan oleh hostname. Namun ada juga fungsi lain dari DNS yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Yang kedua meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain. Yang ketiga mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan IP address digunakan oleh klien. Yang keempat menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email. Yang kelima mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Yang keenam menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya. Dan yang ketujuh mencari data yang sesuai pada database server untuk ditampilkan pada browser klien. Berikutnya cara kerja DNS. DNS server bekerja dalam banyak tahapan, mulai dari proses meminta informasi atau yang disebut dengan DNS query sampai proses menampilkan konten website melalui authoritative name server. Berikut adalah urutan dan penjelasan cara kerja DNS. Yang pertama, DNS query. Proses pertama yang terjadi ketika kita mengetahui URL alamat domain website pada sebuah browser adalah DNS query. Saat kita memasuki URL pada sebuah browser, DNS server secara otomatis akan mencari informasi IP address URL tersebut pada file host server. Jika informasi tidak ditemukan, server akan mencari rekam informasi yang pernah tercatat di sistem server atau cache. DNS query sendiri memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga jenis DNS query. Yang pertama, non-recursive query, yaitu pencarian informasi DNS paling cepat saat user memasukkan hostname. Server berhasil mencari dan mendapatkan informasi tentang IP address yang tersimpan dalam sistem cache. Yang kedua, recursive query, yaitu recursive query berperan untuk menyediakan setiap informasi relevan yang diminta oleh klien
melalui pencarian root server dan authoritative name server. Yang ketiga, iterative query. Saat user memasuki hostname pada browser, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Berikutnya, DNS recursive resolver. DNS recursive resolver adalah proses pertama pencarian informasi IP address. Jika informasi relevan tidak ditemukan pada C server, sistem akan mencari informasi pada C penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Lalu berikutnya root name server. Jika informasi yang diminta oleh klien tidak bisa ditemukan di ISP, sistem akan mencari informasi yang terbutuhkan pada root name server, database yang menjawab pertanyaan-pertanyaan soal nama, domain, dan IP address. Root name server sendiri tidak memiliki semua informasi hostname dan IP address. Server ini meneruskan permintaan informasi ke pihak ketiga yang mempunyai informasi tersebut. Sampai sekarang ada 13 root server yang ada di seluruh dunia. Root server ini diurutkan secara alfabet dan dikelola organisasi besar seperti Internet System Consortium dan ICANN. Lalu berikutnya TLD name server. Melalui root name server, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan jenis informasi yang dicari. Contohnya, jika TL menggunakan ekstensi domain ID, berarti server yang digunakan pasti adalah server Indonesia. Begitu pula dengan AU yang pastinya ada di server Australia. Dengan begini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang memiliki informasi dan data yang dicari. Berikutnya authoritative name. Setelah berhasil menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative server memiliki semua informasi lengkap tentang website yang dituju. Saat semua informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, browser pun akan menampilkan website atau halaman yang klien minta pada awal pencarian. Biasanya proses pencarian konten melalui DNS server ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Tapi beberapa informasi juga disimpan dalam bentuk cache pada DNS server agar proses query bisa berjalan dengan lebih cepat. Berikutnya macam-macam DNS. Dalam sistem DNS server, informasi yang disimpan dan diberikan disebut dengan DNS record. Berikut ini adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama, address record atau yang sering juga disebut A-record adalah informasi yang menyimpan informasi soal hostname. Yang kedua, A-record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Next record digunakan untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email pada suatu domain. CNAME record digunakan untuk melakukan redirect domain atau subdomain pada sebuah alamat IP. Yang kelima, NS record merujuk subdomain pada authoritative name server digunakan jika DNS server subdomain kita berbeda dengan main domain. Yang keenam, PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi IP address dan menampilkan hostname. Yang ketujuh, CORD record digunakan untuk menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang ke-8, SLF record berfungsi untuk menyimpan informasi terkait lokasi permintaan klien seperti priority, name wait, port, point, dan TLA. Lalu yang ke-9, text record digunakan untuk menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh komputer. 10, SOA record adalah bagian yang muncul pada dokumen DNS zone. SOA record juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Seperti itulah pengertian lengkap tentang DNS server dari saya. Intinya DNS server adalah sistem yang memudahkan kita untuk mengakses website di internet.
Mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.